Selamat sore, Miss. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang IT Government Framework, yaitu COVID 2019, ISO, ISC 27002, dan CMMI. Framework ini digunakan untuk membantu organisasi dalam mengelola, mengamankan, dan meningkatkan kualitas proses TI. Untuk anggotanya, pertama ada Albert Natania sebagai ketua, terus ada Julius, terus Brady, terus Giverson, dan Ferry. Daftar isi. Pada presentasi kali ini kami akan mulai bahas dari pendahuluan. Setelah itu deskripsi dari masing-masing framework, terus organisasi pengguna, terus prinsip dan elemen pemanfaatan, perbandingan, hingga analisis mendalam. Oke, kita masuk ke framework IT. Kami memilih 3 framework utama, yaitu COVID 2019, ISO, ISC 27002, dan CMMI. Ketiganya saling melengkapi, di mana COVID ini fokus pada tata kelola. ISO 27002 ini fokus pada keamanan informasi, dan CMMI fokus pada peningkatan proses. Integrasi ketiganya membantu organisasi menjadi lebih selaras, aman, dan efisien. COVID 2019. COVID 2019 ini dikembangkan oleh ISACA, terus dirilis pada November 2018. Ini fungsinya sebagai kerangka tata kelola TI yang menyelaraskan tujuan bisnis dengan TI. COVID memiliki 5 domain utama, yaitu EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Keunggulan COVID ini adalah memiliki indikator dan metrik yang jelas untuk mengatur efektivitas tata kelola. Oke, selanjutnya ISO atau ISC 27002, standar keamanan informasi internasional. Ini merupakan standar internasional yang berfokus pada kontrol keamanan informasi. Terus versi terbaru, dia memiliki 93 kontrol yang dibagi menjadi 4 kategori, yaitu organizational, people, physical, dan teknologi. Framework ini digunakan untuk memastikan keamanan data dalam organisasi. Selanjutnya ada CMMI. CMMI ini adalah framework untuk mengukur dan meningkatkan kematangan proses organisasi. Ia memiliki 5 level kematangan, mulai dari initial hingga optimizing. Semakin tinggi levelnya, semakin baik dan konsisten proses dalam organisasi. Selanjutnya ada COVID 2019 di berbagai sektor, seperti pendidikan, industri, dan penerbangan. Contohnya digunakan untuk mengevaluasi tata kelola TI dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko serta strategi bisnis. Penerapan ISO ini banyak digunakan di sektor perbankan, kesehatan, dan cloud untuk menjaga keamanan data, sedangkan CMMI digunakan oleh perusahaan besar seperti NASA dan Lockheed Martin untuk meningkatkan kualitas proses dan memastikan proyek berjalan tepat waktu. Setelah itu, aspek yang dievaluasi pada framework. Dalam evaluasi, COVID menilai kapabilitas dan keselarasan tujuan ISO, memiliki kepatuhan terhadap kontrol keamanan dan CMMI. Dan CMMI menilai tingkat kematangan proses. Hasil evaluasi ini membantu organisasi mengetahui kekurangan dan melakukan perbaikan. Aspek yang dievaluasi: kelengkapan, konsistensi, practice area, tingkat instalasi proses, efektivitas, pengukuran, dan pengendalian proses. Setiap framework memiliki prinsip dan elemen masing-masing. COVID menekankan value alignment, ISO fokus pada kontrol keamanan, dan CMMI pada tingkat kematangan proses, sehingga saling melengkapi dalam tata kelola TI. Ini ada prinsip dan elemen dalam framework. Pemanfaatan framework dalam organisasi. Dalam organisasi COVID digunakan untuk penyelarasan strategi,
ISO untuk perlindungan data, dan CMMI untuk meningkatkan kualitas proses. Kombinasi ini membantu organisasi menjadi lebih efektif dan efisien. Ini ada tabel perbandingannya. Perbedaan utamanya dari 3 framework ini, yang pertama itu ada COBIT, dia pada tata kelola, kalau ISO dia pada keamanan, CMMI dia pada proses. Namun ketiganya punya tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kinerja organisasi. Analisis dalam tiap framework. Secara mendalam, COBIT ini berperan sebagai kerangka utama, ISO sebagai kontrol teknis keamanan, dan CMMI sebagai alat peningkatan kualitas proses. Jika digabungkan ketiganya, membentuk sistem tata kelola TI yang lengkap. Sebagai kesimpulan, penggunaan ketiga framework tadi ini dapat membantu organisasi mencapai tata kelola TI yang optimal, aman, dan berkualitas. Oke, kita akan lanjut ke bab kedua. Bab kedua, pada bagian ini kita akan membahas tentang perangkat yang digunakan untuk mendukung implementasi dari masing-masing framework. Perangkat ini dipilih karena sudah terbukti secara internasional dan mampu membantu organisasi menerapkan tata kelola TI secara lebih terstruktur dan terukur. Perangkat yang dipilih untuk COBIT digunakan COBIT Design Toolkit yang membantu merancang tata kelola berdasarkan faktor desain. Untuk ISO digunakan ISMS berbasis platform seperti Visit, yaitu ISMS Online, sedangkan CMMI digunakan SCAMPI sebagai metode penilaian kematangan proses. COBIT dengan toolkit. COBIT Design Toolkit menggunakan alat berbasis spreadsheet yang membantu organisasi memetakan kebutuhan bisnis ke tujuan TI. Toolkit ini mempertimbangkan faktor seperti strategi perusahaan, ukuran organisasi, dan risiko sehingga keputusan TI menjadi lebih terarah dan strategis. Selanjutnya, ISMS digunakan untuk mengelola keamanan informasi dengan pendekatan siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Act. Sedangkan SCMPI digunakan dalam CMMI untuk menilai tingkat kematangan proses melalui wawancara, dokumentasi, dan evaluasi praktik yang ada. Penggunaan perangkat. Dalam penggunaannya, COBIT Toolkit digunakan untuk menentukan prioritas objektif tata kelola. ISMS digunakan untuk implementasi dan evaluasi kontrol keamanan secara berkelanjutan. Sedangkan SCMPI digunakan untuk menilai kondisi proses saat ini dan menyusun rencana peningkatan ke depannya. Implementasi COBIT Toolkit. Dalam implementasi, COBIT menggunakan faktor desain seperti strategi perusahaan, ukuran organisasi, dan regulasi. Contohnya, pada studi kasus Bank Sumut, penggunaan toolkit ini mampu mengidentifikasi celah dalam pengelolaan risiko yang sebelumnya tidak terlihat. Selanjutnya ada implementasi ISMS dan SCMPI. ISMS diimplementasikan menggunakan siklus PDCA mulai dari identifikasi risiko hingga tindakan perbaikan. Sementara SCMPI digunakan untuk mengevaluasi proses secara formal dan menghasilkan profil kapabilitas yang dapat digunakan untuk meningkatkan level kematangan organisasi. Kinerja dimensi strategis. Dari sisi strategis, COBIT membantu meningkatkan keselarasan antara tujuan bisnis dan TI. Kinerja ini diukur menggunakan KPI dan KGI, serta menunjukkan tingkat kapabilitas organisasi. Misalnya pada level definite, yang berarti proses sudah terstandarisasi. Kinerja operasional dan kepatuhan. Pada dimensi operasional, ISMS membantu menurunkan insiden keamanan dan meningkatkan respon
ancaman. Sedangkan pada dimensi kepatuhan, CMMI melalui SCMPI membantu meningkatkan tingkat kematangan proses secara terukur dan berkelanjutan. Selanjutnya, dasar pustaka. Referensi yang digunakan merupakan dari jurnal dan penelitian terkait implementasi COBIT, ISO, dan CMMI yang menunjukkan bahwa framework ini telah digunakan secara luas dan terbukti efektif dalam meningkatkan tata kelola TI. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penggunaan perangkat seperti COBIT, Toolkit, ISMS, dan SCMPI sangat membantu dalam implementasi framework secara nyata sehingga organisasi dapat mencapai tata kelola TI yang lebih optimal, aman, dan terstruktur. Terima kasih.